Aksi nyata modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik dimulai dari kegiatan pra-observasi dan observasi. Sekarang mari kita saksikan tahap coaching pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rohmalia, CGP Angkatan 7 dari SDN Sukamenak 03, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Kali ini saya ditemani rekan sejawat saya, yaitu Iman Darmawan, mengajar di kelas 5 SDN Sukamenak 3. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Pak, sesuai dengan yang telah kita sepakati bersama bahwa hari ini kita akan melakukan percakapan atau perbincangan mengenai tahapan proses observasi supervisi akademik yang merupakan tugas CGP saya dari modul 2.3. Ada 3 tahap persiapan dalam supervisi akademik, yaitu yang pertama tahap pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang nanti ketiga pasca observasi. Yang saya lakukan hari ini, yang kita lakukan hari ini adalah tahap pra-observasi ya. Adapun tujuan dilaksanakannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas ya. Sebagai persiapan awal juga nanti dalam melakukan kegiatan pembelajaran nanti Bapak mudah-mudahan lebih siap dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Pertama, terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai pada proses pembelajaran Bapak nanti? Pada proses pembelajaran nanti yang akan dilakukan, saya akan menetapkan tujuan pembelajaran untuk anak-anak, yaitu menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, lalu menuliskan hubungan yang saling menguntungkan dari setiap kegiatan ekonomi, lalu membuat suatu produk yang memuat kegiatan ekonomi yang saling berhubungan. Mungkin itu tujuan pembelajaran yang akan diberikan pada siswa. Baiklah Pak, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan ya, yaitu saya konfirmasi kembali, menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, kemudian menuliskan hubungan yang saling menguntungkan dari setiap kegiatan ekonomi, dan membuat suatu produk yang memuat kegiatan ekonomi. Kira-kira produknya apa ya Pak? Untuk produknya nanti siswa dengan kebutuhan atau keterampilan yang berbeda-beda setiap siswa. Nanti setiap siswa memilih apa yang menjadi keinginannya dalam membuat produk. Nah, diantaranya ada siswa yang suka menggambar, mungkin nanti akan produknya berupa gambar mengenai suatu kegiatan ekonomi yang saling berhubungan. Lalu ada juga yang senangnya menulis. Nah, siswa itu nanti akan menuliskan kegiatan usaha yang ada di sekitar lingkungannya. Lalu ada juga yang mungkin sekarang banyak anak yang bikin konten video. Nah, untuk yang suka membuat video, nanti anak akan membuat produk berupa kegiatan ekonomi berupa video. Mungkin itu. Baiklah Pak, saya konfirmasi kembali. Jadi di dalam membuat produk nanti Bapak akan menyesuaikan sesuai dengan minat atau keinginan dari siswa ya Pak ya? Iya. Ada yang membuat video, ada yang membuat gambar atau poster mungkin begitu ya. Disesuaikan dengan minat dari siswa tersebut. Nah, kemudian Pak, apa area pengembangan yang akan dikembangkan dalam pembelajaran Bapak nanti? Untuk area pengembangannya,
intinya yang dikembangkan dari siswa untuk dalam pelajaran ini adalah dalam hal pengetahuan dan keterampilannya. Eh, dalam hal pengetahuannya siswa itu nanti mampu menjelaskan hubungan antar kegiatan ekonomi. Untuk keterampilannya tadi siswa bisa menuliskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu. Baik Pak, jadi area pengembangannya yang akan dikembangkan oleh Bapak dari pengetahuan dan keterampilannya ya Pak. Nah kemudian yang ingin saya tahu juga Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dimulai dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode yang akan diterapkan. Untuk perencanaan pembelajaran nanti, saya akan menggunakan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi dengan terintegrasi dengan sosial emosional, di mana di kelas saya itu siswa itu beragam unik ya, beragam keunikan masing-masing tiap siswa. Di antaranya siswa kami itu banyak yang suka menggambar ya, banyak yang suka menulis dan sebagainya. Dan saya telah melakukan asesmen awal untuk mengetahui keinginan siswa dalam belajar. Untuk itu jadi saya lakukan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi. Jadi dalam pembelajaran nanti saya akan menggunakan pendekatan terdiferensiasi, diantaranya diferensiasi konten, ya, diferensiasi proses dan diferensiasi produk sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Bagus Pak, ya bagus. Jadi rencana Bapak nanti akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang diintegrasikan juga dengan pembelajaran sosial emosional mungkin tadi ya Pak ya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi tadi Bapak akan melakukan diferensiasi konten, kemudian proses dan juga produk, dan juga nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, sekarang bagaimana Pak dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan nanti? Dalam media pembelajaran, karena siswa itu kebutuhannya berbeda-beda, Ibu. Jadi saya akan menggunakan media diantaranya media visual, audio visual, seperti misalnya saya akan menayangkan lagu ya, lagu tentang kegiatan ekonomi. Lalu saya akan menayangkan video pembelajaran kegiatan ekonomi, dan juga diselingi dengan adanya permainan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi dengan menggunakan media laptop dan infocus. Baiklah, jadi Bapak nanti dalam media pembelajarannya akan menggunakan media laptop dan infocus, kemudian akan menayangkan video pembelajaran dan juga lagu, begitu ya Pak ya? Ya. Nah, baiklah Pak, terima kasih atas persiapannya. Oh iya, apakah waktu pelaksanaannya akan jadi hari ini Pak? Oh iya, sesuai dengan rencana kemarin saya sudah membuat rencana pembelajarannya untuk hari ini. Iya, bagus. Kalau begitu silahkan Bapak siap-siap dulu, dan nanti saya akan masuk untuk melakukan supervisi kelas, mengamati dan mengobservasi proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Kemudian saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi nanti. Setelah Bapak melakukan kegiatan observasi di kelas, kemudian nanti kita tahap selanjutnya ya Pak akan melakukan lagi percakapan pada tahap pasca observasi. Tapi nanti pada tahap pasca observasi saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Ella. Nah, sebelum kita akhiri Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini, jadi saya jadi sharing ya, jadi saya jadi
tahu apa yang harus dipersiapkan dalam sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas. Mungkin itu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu lagi nanti pada percakapan berikutnya. Sekarang mari kita siap-siap ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian coaching praobservasi. Sekarang mari kita saksikan tahap observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sekali lagi, apa kabarnya? Baik. Nah, kita bertemu lagi ya pada hari ini. Nah, siapa yang mau memimpin berdoa hari ini? Marcel? Pimpin berdoa Marcel, di depan Marcel. Memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Terima kasih, Marcel. Oke, sekarang coba Bapak minta kalian berdiri dulu, saling berhadapan, ya. Berhadapan, pasangan-pasangan. Coba berdiri dulu. Berdiri dulu. Coba kelompok satu berhadapan, yang itu laki-laki berhadapan, ya. Coba saling periksa kerapihan teman kalian, coba periksa. Kalau ada yang belum rapi, tolong dikasih tahu, ya, diberitahu apa yang belum rapinya. Kelompok 2 sama, kelompok 3 juga sama. Kalau yang kelompoknya sudah siap, bilang siap. Kelompok 1? Siap. Silakan duduk. Kelompok 2? Ya, duduk. Kelompok 3? Siap. Duduk. Siap. Oke. Hari ini siapa yang sudah masuk? Jaki kenapa? Gak ada kabar? Jaki terus siapa lagi? Naila ya. Tulis. Terus satu lagi? Udah? Oke. Nah, mudah-mudahan kalau ada teman kita yang sakit, kita doakan supaya cepat sembuh. Nah, oke. Waktu itu kita ya pernah membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Masih ingat? Keyakinan kelas yang kita buat, Bapak tampilkan. Nih. Nah, sebelum mulai belajar kita membuat kesepakatan kelas dulu kan, ya, supaya belajarnya lebih semangat, lebih tertib. Yang pertama, waktu kemarin kita juga pernah belajar IPS kan kemarin ya? Ada yang masih ingat kemarin belajar apa? Coba kita belajar mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Nah, kenapa orang-orang melakukan kegiatan ekonomi untuk apa? Untuk apa orang melakukan kegiatan ekonomi? Untuk memenuhi kebutuhannya ya sehari-hari. Kalau tidak bekerja, kita nggak bisa makan, ya tidak dapat uang. Nah, lalu kemarin juga kita membahas mengenai kalau kegiatan ekonomi itu ada yang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sendiri, ada yang dilakukan oleh kelompok, ya. Nah untuk kali ini kita melanjutkan yang kemarin. Tujuannya belajar hari ini adalah yang pertama untuk menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, ya. Lalu
Tujuan yang kedua, menuliskan hubungan yang saling menguntungkan dari setiap kegiatan ekonomi. Lalu yang ketiga, membuat suatu produk yang memuat kegiatan ekonomi yang saling Bapak akan mencontohkan sebuah lagu yang ini mengenai kegiatan ekonomi yang akan kita pelajari nanti ya. Lagu kegiatan ekonomi ini nadanya diambil dari nada potong bebek angsa. Pasti nggak tahu semua ya? Potong bebek angsa, udah? Tahu? Ya. Coba sebelum nyanyi ini, Bapak lupa. Bapak bagikan dulu ini lembar kerja peserta didik. Ini sebagai pedoman kalian nanti belajar ya. Nih untuk kelompok A. Ini langkah-langkah kegiatan belajar kita hari ini ya. Di sini ada tugasnya dan ada evaluasinya. Ini untuk kelompok B. Perhatikan, Bapak contohkan dulu ya. Ada 3 kegiatan ekonomi. Dulu ya. Apa pekerjaan yang jadi produsen? Silakan tulis. Ya, tulis. Di sini. Oh, saya boleh. Terus sama menit. Ayo bantu. Terakhir berarti kelompok C konsumen dari menghabiskan barang. Untuk kelompok A, distributor yang termasuk distributor adalah toko, betul? Oh, satu. Pengantar paket, betul. Grab sama ya, sama dengan pengantar paket. Ya, oke. Atau pengantar transportasi, ya. Aduh. Restoran apa maksudnya makan di restoran ya? Tuh. Membeli minyak, ya. Membeli susu, oke. Oke, tepuk tangan untuk C ya. Oke. Jadi sama nilainya 4 ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Oke. Bapak coba kalian duduk yang tegak ya. Tangan di paha. Ya, paha. Coba duduk yang santai, duduknya yang santai. Duduknya yang santai. Boleh menyangga lampunya. Santai aja, santai. Oke. Matanya ditutup. Matanya tutup ya. Coba. Nggak ada yang ngobrol ya. Mata ditutup. Dengarkan suara air ini. Bayangkan kalau kalian itu ada di sebuah desa yang nyaman, asri, dan tentram. Ya. Hilangkan beban pikiran yang ada di pikiran kalian. Misalnya kalau tadi dimarahi oleh ibu, oleh ayah, lupakan dulu. Pikirkan kalian sedang santai di desa yang sejuk. Sambil tarik nafas pelan-pelan, lalu keluarkan pelan-pelan. Atur nafas, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas hitungan 5, tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan 1, 2, 3, 4, 5. Ulangi. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan 1, 2, 3, 4, 5. Coba ulangi 3 kali ya. Silakan.
Bayangkan kalian itu sedang di desa yang asli, tentram, nyaman, ya. Suasananya segar, sejuk. Oke, cukup. Buka matanya. Bagaimana perasaan kalian sekarang? Biasa aja? Ada perubahan? Oke, mungkin ada pikiran yang tambah segar sedikit ya. Oke. Oke, mana dulu ya? Mau presentasi ke depan. Ayo, presentasi dulu. Bapak lihat tadi B yang sudah siap. Siap kelompok B. Siap, ayo. Silakan ke depan. Oke, yang lain perhatikan. Ini ada kelompok B yang mau mempresentasikan. Oke, kelompok C perhatikan ya. Kelompok A perhatikan. Silakan kelompok B. Yang keras. Yang keras. Perhatikan. Kegiatannya matematika. Jadinya produksi orang yang di Belum istirahat nanti. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, selanjutnya kita melakukan evaluasi. Ya, ada soal di lembar kerja siswa itu ada soal. Kalian kerjakan secara sendiri-sendiri, ya, tidak kerja kelompok. Nah, langsung di sana saja kerjakan, ya. Kerjakan, dimulai, ya. Kumpulkan ya, oke kumpulkan. Coba perhatikan dulu untuk minggu depan, untuk besok ada tugas buat kalian untuk besok. Nah, tugasnya kalian bisa memilih, ya. Kalian mau bikin apa? Suatu produk, kalian pilih bebas. Terserah kalian sukanya kalian mau apa. Tugasnya boleh bikin produk menggambar, ya, atau membuat poster, atau membuat sebuah video. Nah, yang suka TikTok kan kalian bisa buat video. Tentang apa? Tentang hubungan kegiatan ekonomi saling berhubungan. Bapak contoh ini dulu, ya. Coba kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita tadi belajar apa saja? Apa? Tentang kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi yang saling menguntungkan, ya. Indah, senang. Oke, ya. Oke, Bapak akhiri pembelajaran hari ini, ya. Kita tutup dengan doa, ya. Berdoa, dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tahap pasca observasi di PI 5,